Kota Surabaya bermula dari sebuah permukiman di sekitar Kalimas pada tahun 1275 yang didirikan oleh Raja Kertanegara. Pada tahun 1293, Raden Wijaya mengalahkan pasukan Mongol. Peristiwa tersebut menjadi hari jadi kota Surabaya. Sebagai pusat perdagangan Majapahit, Surabaya menjadi makmur dengan komoditas ekspor seperti lada dan garam. Agama Islam masuk lewat para pedagang Arab dan tokoh-tokoh seperti Sunan Ampel. Setelah menjadi kadipaten mandiri di bawah Kesultanan Demak, Surabaya runtuh pada tahun 1625 akibat serangan Sultan Agung dari Mataram. Surabaya pada masa kolonial Belanda. Belanda masuk Nusantara melalui FOC yang berdagang di Surabaya sejak 1617. Konflik antara FOC dan Mataram mereda setelah Sultan Agung digantikan Amangkurat I. Meskipun pemerintahan Amangkurat menghadapi pemberontakan, termasuk oleh Trunojoyo dari Madura. Adipati Anom, putra Amangkurat I, awalnya mendukung Trunojoyo untuk melawan ayahnya, tetapi kemudian berbalik melawannya. Trunojoyo berhasil merebut ibu kota Mataram, memaksa Amangkurat I mundur hingga wafat. Adipati Anom menjadi Amangkurat II dan meminta bantuan VOC untuk melawan Trunojoyo dengan imbalan monopoli dagang dan wilayah pesisir Mataram. Dengan dukungan VOC, Amangkurat II mengalahkan Trunojoyo pada 1680, menjadikan Surabaya di bawah kendali VOC secara de facto yang diresmikan pada tahun 1743. Surabaya di bawah pemerintah militer Jepang. Surabaya menjadi kota perdagangan penting bagi Jepang sejak 1924. Saat Jepang menggantikan Belanda, mereka menyerang Surabaya dan rakyat awalnya menyambut karena mengira Jepang akan membebaskan mereka. Jepang kemudian memanfaatkan pabrik dan perkebunan milik Belanda untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Meskipun dijajah, Surabaya tetap menjadi pusat perlawanan dan melahirkan tokoh-tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan. Surabaya pada masa pasca proklamasi. Pasca kemerdekaan, Surabaya menghadapi banyak tantangan termasuk kekurangan bahan pokok, kehilangan pekerjaan dan banyaknya janda akibat perang. Banyak orang mengungsi karena takut perang susulan, membuat jumlah penduduk Surabaya menurun drastis. Saat kembali pada 1949, mereka mendapati rumah mereka dihuni orang lain dan tidak bisa membuktikan kepemilikan karena tidak memiliki surat tanah. Akibatnya, banyak yang tinggal di kolong jembatan dan tepi sungai. Ledakan penduduk dan kriminalitas tinggi memperburuk keadaan. Butuh waktu dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memulihkan kota, sehingga Surabaya tumbuh lebih besar. Surabaya masa depan akan menjadi kota pintar yang mengutamakan empati dengan teknologi yang mendukung kemanusiaan, bukan sebaliknya. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat konektivitas lokal dan internasional tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan.